Masifnya berita hoax di media sosial membuat media online Indonesia Magetan menggelar kegiatan diskusi dengan Bupati Magetan dan Dinas Kominfo Magetan. Kegiatan diskusi yang diikuti puluhan jurnalis di Magetan tersebut mengedepankan peran pers sebagai filter bagi masyarakat di tengah maraknya peredaran berita hoax dan paham radikalisme di media sosial. Kegiatan diskusi yang dilaksanakan di ruang Ballroom Putra Nirwana juga dihadiri Ketua MOI Jatim Agung Santoso. Dalam kesempatan tersebut, Agung Santoso juga memaparkan peran kerjasama antar pemerintah daerah dengan media lokal daerah yang seharusnya ikut terlibat dalam meminimalisir beredarnya berita hoax dan paham radikalisme. Peran pemerintah daerah dalam merangkul media lokal daerah juga merupakan salah satu strategi untuk menekan peredaran berita hoax dan paham radikalisme. Melalui peran media, masyarakat diharapkan akan cerdas menyikapi sebuah pemberitaan yang bersifat hoax dan paham radikalisme. Menurut Agus Santoso, jurnalis mempunyai tujuan sama sebagai kontrol sosial, corong masyarakat mencari, mengolah, dan menyajikan berita ke publik. Kesemuanya itu bisa dicapai jika setiap awak media dibekali dan memegang kuat Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Selain membahas peran media dalam menangkal peredaran berita hoax dan paham radikalisme, diskusi juga diwarnai dengan pembahasan kerjasama antar pemerintah daerah dengan media sebagai penyebar luasan program pemerintah daerah. Sejumlah awak media di Magetan mengeluhkan aturan tidak mendasar yang diterapkan oleh pemerintah Magetan untuk bisa melakukan kerjasama. Persoalan verifikasi dari Dewan Pers yang mengemuka menurut Ketua MUI Jawa Timur tidak mendasar mengingat aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pers bahwa perusahaan media cukup berbadan hukum. Padahal Dewan Pers merupakan bagian dari Undang-Undang Pers. Menurut Ketua MUI Jatim, dibutuhkan sinergitas antara pemerintah daerah dengan media untuk memberantas peredaran berita hoax dan paham radikalisme. Saya menyambut baik kegiatan semacam ini. Oleh sebab itulah saya hadir dalam rangka mari kita bertukar pikiran. Saya selain hadir di sini ingin menyampaikan bahwa di mana-mana saya selalu mengatakan kalau ada dua orang masing-masing membawa sebuah apel, kalau ditukar saya yakin hanya dapat satu. Tapi apabila ada beberapa orang membawa pengalaman, pengetahuan, ditukarkan, saya yakin pulang akan membawa pengetahuan dan pengalaman sebanyak orang yang terlibat dalam pertukaran itu. Betapa indahnya sore hari ini, siang hari ini kita nanti akan berdiskusi, bertukar pengalaman mengenai persoalan-persoalan media online yang saat ini punya dua sisi, yaitu sisi buruk dan sisi baiknya, tergantung kepada kita. Sahabat saya, teman saya, saudara saya, Bapak Bupati Supramoto yang sudah kenal 15 tahun yang lalu. Beliau saat di Kominfo pernah satu liputan juga waktu PON Palembang dengan beliaunya rewari pada saat itu. Pak Prawoto di Palembang, zamannya Pak Imam Utomo, waktu itu rame-ramenya. Tapi beliau ini saya tidak mengecap, beliau yang memuji. Kalau nanti memuji muncul riak dan bangga diri, jadi ini dosa. Tapi saya berita kenyataan, beliau ini bukan wartawan, tapi energinya seorang wartawan. Terbukti berbagai macam jabatan beliau sandang, bukan meminta tapi diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan begitu Pak Bupati? Sehingga kita kasih aplaus kepada Pak Bupati. Ya, dari Kominfo ke Jakarta, dari Jakarta kemudian pulang kampung, pulang kandang, dipercaya menjadi Bupati Magetan. Mudah-mudahan yang akan datang kalau mendapatkan izin dari Allah jadi yang kedua kalinya Pak Prawoto ya. Metode penyebaran barang dan sesat bisa menjadi tipuan dan sebagainya, sehingga tercatat di tahun 2016 kalau nggak salah itu ada 8.000 situs yang ditutup oleh Kominfo karena telah melakukan penyebar berita palsu, hoax dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, Mas Agung khususnya, sebenarnya ada permasalahan 10 hal yang perlu sangat penting diketahui apa yang disampaikan sampai situs ditutup. Pertama, informasi yang berkaitan dengan pornografi. Ini kurang lebih hampir 60% informasi yang ditutup, situs-situs yang ditutup karena memuat hal-hal yang berkaitan dengan informasi pornografi. Yang kedua adalah syarat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Puji syukur alhamdulillah
pada sore hari ini kita diberi kesempatan, termasuk saya, untuk berdiri di depan menyampaikan beberapa hal dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga, walaupun di masa prihatin, masa pandemi COVID-19 ini. Yang terhormat Mas Agung, kemudian juga Mas Agus selaku panitia pelaksana, Mas Yuli ketua umum yang ada di Magetan, Pak Yuli ini senior kami. Kendaraan fit, organisasinya fit, ini apa? Harus ada legalitas keberadaan dari teman-teman semua, rumahnya, kendaraannya. Nah, di sini sekarang ini media di kita ini ada dua hal, media mainstream dan media sosial. Media mainstream yang dikatakan media mainstream, media yang seperti panjenengan ini. Dasarnya tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Bupati. Undang-undang pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati dengan jajarannya, selamat datang Bapak. Yang terhormat Bapak Ketua DPD MUI Jawa Timur, Bapak Agung, selamat datang Pak di Kabupaten Magetan Pak. Dan yang saya banggakan dan saya sayangi, teman-teman wartawan Kabupaten Magetan. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Saya tidak akan panjang lebar untuk bicara di depan ini, karena nanti ada narasumber yang akan menerangkan secara jelas dan detail. Yang mana hari ini adalah diskusi publik. Temanya adalah hoax dan radikal.